Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Lanjutan English Premier League mempertemukan Manchester United, yang sukses mengalahkan tim promosi Southampton dengan skor 0-3 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, pasukan Setan Merah sudah mengungguli tuan rumah lewat gol sundulan Matthijs de Ligt di menit 35. Berselang 6 menit, Marcus Rashford mampu menggandakan keunggulan Red Devil melalui tendangan placingnya. 2-0 Setan Merah menutup babak pertama. Di babak kedua, tuan rumah harus bermain 10 orang setelah Jack Stevens di kartu merah oleh wasit di menit 79. Keadaan ini berhasil dimanfaatkan oleh Setan Merah untuk mencetak gol ketiga melalui Alejandro Garnacho di injury time akhir laga. Hasil ini membuat United masih mengumpulkan 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Brighton and Hove Albion harus puas bermain imbang tanpa gol atas Ipswich Town. Crystal Palace sukses terhindar dari kekalahan usai gol kedua dari Jean-Philippe Mateta di injury time akhir laga membuat Leicester City hanya meraih 1 poin untuk dibawa pulang ke King Power Stadium. Gol telat dari Danny Ings di akhir laga sukses mengantarkan West Ham United mencuri 1 poin di kandang Fulham setelah tuan rumah unggul lebih dahulu sejak menit 24 melalui Raul Jimenez. Tim raksasa Liverpool, secara mengejutkan harus takluk 0-1 saat menjamu Nottingham Forest di Anfield Stadium Sabtu malam waktu Indonesia. Satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini dicetak oleh Callum Hudson-Odoi di menit 72 yang membuat Liverpool kini masih tetap di posisi kedua dengan 9 poin. Manchester City kembali sukses raih 3 poin usai mengalahkan tamunya, Brentford, dengan skor 2-1 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Di awal laga, The Citizen dikejutkan oleh gol cepat yang dilesakan Yohan Wissa di menit pertama. Beruntung, striker andalan City, Erling Haaland, sukses membalikan keadaan dengan 2 golnya di menit 19 dan 32. Dengan kemenangan 2-1 ini, Manchester City kian kokoh di puncak klasemen Premier League dengan poin sempurna 12. Aston Villa sukses mengalahkan tamunya, Everton, dengan skor ketat 3-2. Gol tuan rumah disumbangkan oleh Ollie Watkins di menit 36 dan 58, serta John Duran di menit 76. Sedangkan tim tamu hanya mampu membalaskan 2 gol melalui Dwight McNeil di menit 16 dan Dominic Calvert-Lewin di menit 27. The Blues Chelsea sukses meraih kemenangan tandang 0-1 atas tuan rumah Bournemouth pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini disumbangkan oleh Christian Kunku di menit 82. Hasil ini sekaligus membuat Chelsea duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris. Vitor Roque akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Real Betis di La Liga musim ini pada menit 86 setelah Abde Ezzalzouli membuka keunggulan tuan rumah di menit 74 dalam kemenangan 2-0 Real Betis atas Leganes. Villarreal sukses meraih kemenangan 1-2 atas tuan rumah Mallorca. Hat-trick Javi Puado mengantarkan Espanyol meraih kemenangan 3-2 atas Deportivo Alaves. Sevilla sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe. Juara bertahan La Liga, Real Madrid, berhasil mencuri 3 poin berkat kemenangan 0-2 dalam lawatannya ke markas Real Sociedad Minggu dini hari waktu Indonesia. 2 gol kemenangan El Real dicetak oleh penalti Vinicius Junior di menit 58, dan penalti dari Kylian Mbappe di menit 75. Dengan kemenangan ini, El Real masih terpaku di posisi kedua klasemen di bawah Barca dengan selisih 1 poin. Bologna sukses menahan imbang Como dengan skor 2-2. Sinyonya tua Juventus, harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol atas tuan rumah Empoli.
AC Milan akhirnya meraih 3 poin pertama mereka setelah mengalahkan tim promosi Venezia dengan skor 4-0 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Laga baru berjalan 2 menit, Milan sudah unggul 1-0 berkat aksi Theo Hernandez. Seperempat jam berselang, Yusuf Fofana sukses menggandakan keunggulan Rossoneri menjadi 2-0. Gelandang serang asal Amerika, Christian Pulisic, kembali membuat papan skor berubah di menit 25 melalui titik putih. Dan, sebagai penutup, Tammy Abraham menyumbangkan gol pertamanya untuk Milan juga lewat titik putih di menit 29. Dengan kemenangan ini, Milan mulai beranjak naik ke posisi 8 klasemen sementara Serie A. Di Jerman, lanjutan Bundesliga dilakoni oleh Borussia Dortmund dengan kemenangan 4-2 atas Heidenheim yang diwarnai oleh kejar-mengejar gol. Awalnya, The Borussian sudah unggul 2 gol lebih dahulu melalui Donyell Malen di menit 11 dan Karim Adeyemi 6 menit berselang. Di menit 39 tim tamu sempat membalas 1 gol melalui Marvin Pieringer sebelum Karim Adeyemi menutup babak pertama menjadi 3-1 melalui brace-nya. Memasuki babak kedua, Heidenheim berhasil mencetak gol lagi melalui penalti Maximilian Breunig di menit 74. Namun, Emre Can sukses mengunci kemenangan tuan rumah menjadi 4-2 lewat golnya di injury time akhir laga. Bayer Leverkusen kembali ke jalur kemenangan setelah mempermalukan tuan rumah Hoffenheim dengan skor 1-4 pada Sabtu malam waktu Indonesia. 4 gol kemenangan tim asuhan Xabi Alonso dicetak oleh Martin Terrier di menit 17, brace Victor Boniface di menit 30 dan 75. Serta eksekusi penalti Florian Wirtz di menit 72. Raksasa Jerman lainnya, Bayern Munchen, juga berpesta gol ke gawang tim promosi Holstein Kiel dengan skor 1-6. 6 gol yang dilesakan oleh The Bavarian disumbangkan oleh Jamal Musiala di menit pertama, hat-trick Harry Kane di menit 7, menit 43, dan di injury time babak kedua. Own goal dari pemain Hoffenheim di menit 13, serta gol perdana Michael Olise di menit 65. Munchen pun kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan poin sempurna 9. Paris Saint-Germain sukses mengalahkan tamunya, Brest, dengan skor 3-1 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Kendati sempat tertinggal terlebih dahulu oleh Roman Del Castillo di menit 29, Le Parisien akhirnya membalikkan keadaan lewat 2 gol dari Ousmane Dembélé menit 42 dan 74, serta gol dari Fabian Ruiz di menit 73. Laga Big Match Saudi antara Al Nassr, yang menjamu Al Ahly, harus berakhir imbang 1-1 setelah gol sepakan Frank Kessie di menit 57 dibalas oleh own goal Al Huraiji di injury time akhir laga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.